Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan karena di saat ini atas berkat dan karunia-Nya kita semua boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Gemi Bukit Hermon pada saat ini. Nah, adik-adik, saat ini Enci ingin menyapa adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita hari ini. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini sebelum kita memulaikan ibadah kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Enci mengajak, mari kita semua dengan sukacita kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Nah adik-adik, di saat ini sebelum kita memulaikan ibadah kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Untuk itu, mari kita semua mengambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang baik bagi kami anak-anak. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami yakin percaya atas berkat dan tuntunan-Mu saja. Kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemi Bukit Hermon boleh terkumpul, boleh bersama-sama di saat ini. Kami akan beribadah, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Bapa, di saat ini kami memohon dan kami berdoa, biarlah Engkau yang mau menuntun kami semua, agar kiranya kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami di dalam ibadah saat ini. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita semua bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita dan semangat, mari kita angkat pujian untuk Tuhan.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan di saat ini akan dibawakan oleh Encik Tessa Sumendak Lumintang. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tentunya kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita boleh diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Adik-adik, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan buka dengan doa. Namun sebelum kita berdoa, bagaimana itu sikap berdoa? Kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami menaikkan puji dan syukur karena Tuhan begitu baik buat hidup kami. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur semalam sehingga di pagi hari ini kami boleh diberikan lagi kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun sebelum itu Tuhan, kami mau datang beribadah kepadamu. Kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, memampukan kami, memberikan kami hikmat agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan itu Tuhan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Keluaran pasalnya yang ke-10, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kita akan membacanya secara bersama-sama dengan perikop tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan tayangan video dengan tema kehebatan Allah, judulnya Gelap Gulita. Selamat menyaksikan.
kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripada aku. Awaslah engkau. Jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu. Aku takkan melihat mukamu lagi." Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita telah menyaksikan tayangan video yang menceritakan tentang bagaimana kehebatan Allah dalam menghukum Raja Firaun dan orang Mesir. Adik-adik, tadi kita telah membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai dengan 29 dengan perikop tulah ke-9 gelap gulita. Adik-adik, jadi Tuhan berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir." Dan Musa mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan tiba-tiba yang terjadi adalah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Adik-adik, coba adik-adik bayangkan bagaimana kita dalam keadaan gelap. Pasti tentunya kita tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitar kita kalau dalam keadaan gelap. Begitu juga yang dialami oleh orang Mesir pada saat itu. Mereka berada dalam kegelapan, sehingga dikatakan mereka pun tidak dapat bangun dari tempatnya karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun dalam keadaan gelap. Jadi orang-orang Mesir tidak bisa melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari yang mungkin biasanya setiap hari mereka berkebun, berternak, atau bekerja di ladang. Mereka sekarang tidak bisa melakukannya karena Tuhan menghukum mereka dengan tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kemudian karena ini Raja Firaun telah menyuruh ini dewa-dewanya, tukang-tukang sihirnya untuk merubah gelap ini menjadi terang, tapi tidak berhasil karena mereka tidak mampu melawan kehebatan dan kekuasaan Allah. Akhirnya ini Raja Firaun memanggil ini Musa. Nah, kemudian ketika Raja Firaun memanggil ini Musa, ini Raja Firaun berkata kepada Musa, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Jadi adik-adik,
ini Raja Firaun telah menyuruh ini Musa dan orang Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan, tapi tidak boleh membawa ternak-ternak mereka. Nah, adik-adik, kemudian Musa berkata kepada ini Raja Firaun, bagaimana mereka akan beribadah kepada Tuhan kalau mereka tidak membawa ternak-ternak mereka? Karena adik-adik, pada waktu itu ketika ini orang Israel beribadah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan ini lembu-lembu sapi, domba-domba yang tentunya yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat sebagai korban bakaran atau korban sembelihan untuk Tuhan. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu mereka memberikan persembahan kepada Tuhan lewat korban bakaran dan korban sembelihan, yaitu domba-domba atau lembu-lembu sapi yang gemuk-gemuk dan sehat. Nah, adik-adik, kemudian karena ini Musa tidak mau akan hal itu, akhirnya ini Raja Firaun mulai mengeraskan hatinya kembali sehingga tidak mengizinkan ini orang Israel ini keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kemudian ini Firaun berkata kepada ini Musa, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Nah, adik-adik, kemudian Musa pun menjawab apa yang dikatakan Musa, yaitu tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Nah, adik-adik, jadi ini Musa tidak takut kepada Raja Firaun karena dia percaya bahwa Tuhan Allah yang akan menyertai dan membela ini Musa, sehingga dia tidak takut mengucapkan kata itu kepada Raja Firaun. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan bagaimana ketika dalam kita beribadah, saat kan kita memberi persembahan, bagaimana kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana Tuhan ingin melihat kesetiaan kita dalam memberi yang terbaik. Seperti orang Israel ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan kambing domba, lembu sapi yang sehat, yang gemuk-gemuk tentunya untuk Tuhan. Begitu juga dengan kita, Kang, adik-adik, ketika mama dan papa telah memberikan kita persembahan untuk kita bawa kepada Tuhan, tentunya kita harus membawa semuanya, Kang. Dan kita membawa itu dengan ketulusan hati. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya Tuhan yang akan menjaga, melindungi kita. Bagaimana kita di tengah-tengah pandemi saat ini, kita yang masih dibatasi untuk keluar rumah. Pasti adik-adik saat ini hanya mungkin berada di dalam rumah, tidak bisa keluar, tidak bisa bersekolah, tidak bisa juga bermain dengan teman-teman karena ada dalam pandemi COVID-19 ini. Tapi adik-adik, kita percaya, kita terus berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan kesehatan, kekuatan, kiranya kita dijauhkan dari virus ini, Kang, sehingga kita selalu dalam keadaan tubuh yang sehat, yang diberkati. Kiranya adik-adik selalu menjaga dan mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa melindungi kita kemanapun kita pergi dan berada. Kita harus selalu meminta kepada Tuhan lewat doa. Nah, sampai di sini Encipe perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik, di ibadah hari ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-105, ayatnya yang ke-5a. Enci ulangi, ayat hafalan kita terdapat di dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-105, ayatnya yang ke-5a. Bunyinya demikian: ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Enci ulangi sekali lagi,
Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Jadi ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Mazmur 105 ayatnya yang ke-5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik selesai menghafal ayat hafalan ini, minta tolong bantuan dari mama papa untuk merekam video ayat hafalan dari adik-adik, dan ayat hafalan itu boleh dikirimkan ke WhatsApp di guru-guru yang ada di kolom masing-masing. Jadi adik-adik minta bantuan mama dan papa untuk merekam video ayat hafalan dan dikirimkan ke WhatsApp di guru-guru kolom masing-masing. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, demikian kita telah membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah boleh dibawakan oleh Encik Tessa Sumendak Lumintang. Dan di saat ini kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang telah dikirimkan oleh teman-teman kita. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Terima kasih ya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terima kasih. Bye-bye. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Terima kasih. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Terima kasih. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Terima kasih. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Terima kasih. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terima kasih.
Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Persembahanku adalah sejuta, persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta, persembahanku adalah sejuta, persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Dalam bersikap berdoa, Encik minta kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai peribadatan kami di pagi hari ini sehingga ibadah kami boleh terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman yang telah kami dengar tadi. Tuhan, mampukan kami walaupun kami masih kecil-kecil, tapi Tuhan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi, itu akan memberikan kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tadi telah memberikan persembahan, besar kecilnya persembahan yang kami berikan, kiranya itu boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan ajarkanlah kami Tuhan, tidak hanya memberi secara materi, tetapi memberikan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami rindu berdoa buat guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Tuhan, kiranya Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan. Tuhan berkati dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan juga memberkati pendidikan mereka, berikan mereka kepintaran yang hanya berasal daripada Tuhan. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, Tuhan senantiasa memberkati, memberikan sehat kuat kepada guru-guru kami, memberikan mereka kekuatan, kemampuan dalam mereka menjalankan tugas aktivitas mereka setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga rindu berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan, mari Engkau beri sehat kuat kepada kedua orang tua kami, berkati setiap tugas kerja dari kedua orang tua kami, dan kiranya Tuhan, Engkau juga menjaga mereka dimanapun mereka pergi dan berada, dan kiranya Engkau berikan hikmat kepada kedua orang tua kami dalam mereka mendidik kami sebagai anak-anak. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami atau guru-guru kami yang ada dalam keadaan tubuh lemah dalam kesakitan. Mari Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang akan mampu menyembuhkan mereka dari segala jenis sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan di masa-masa pandemi ini Engkau memberikan kami
kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah pandemi, di mana kami dibatasi untuk beraktivitas, dibatasi untuk keluar rumah. Kita pikirannya Tuhan, Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya Tuhan, virus corona ini jauh daripada kami, dan kiranya virus corona ini cepat berlalu sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan terlebih dari itu Tuhan, ampuni salah dan dosa yang sering kali kami lakukan kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Encik minta adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita sudah boleh selesai dengan baik, dan diucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemi Bukit Hermon yang sudah boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap keseharian kita. Diucapkan juga banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah boleh mengambil bagian, melayani dalam ibadah saat ini, kepada Encik Tessa Sumenda Plumintang yang sudah boleh membawakan cerita firman Tuhan, kepada tim gerak dan lagu, kepada tim multimedia, dan juga kepada kostor, pegawai gereja dan petugas kebersihan, dan juga kepada Bapak Alexi Mandagi selaku pemilik TV kabel. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati dan akan menuntun kita semua dalam keseharian kita, dalam aktivitas apapun yang kita kerjakan. Nah adik-adik, karena kita saat ini masih dalam pandemi COVID-19, selalu diingatkan untuk kiranya kita selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan selalu menuntun, menolong dan memberkati kita dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.